Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas. Bertemu lagi di channel Bulina Studi. Hari ini Bulina akan menjelaskan materi pramuka. Nah, Bulina tanya ya sama kalian, apa sih kepanjangan dari pramuka? Iya betul, pramuka adalah kepanjangan dari Praja Muda Karana. Pramuka memiliki arti yaitu jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka mengajarkan anggota pramuka untuk selalu bergembira. Semua kegiatan dilakukan dengan senang dan gembira. Pramuka juga mengajarkan anggotanya menjadi anak yang mandiri. Ayo bersama Bulina kita pelajari lambang gerakan pramuka beserta artinya, lagu dan permainan pramuka, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat pramuka dan macam-macam sudut, serta lambang negara bangsa Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Pramuka memiliki tepuk tangan yang khas. Tepuk itu disebut tepuk pramuka. Yuk kita coba tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Pramuka Jaya. Nah, tadi kalian sudah mempraktekkan tepuk pramuka. Sekarang kita bernyanyi lagu pantun pramuka yuk. Nah, kalian tadi sudah bernyanyi dan bertepuk pramuka. Bagaimana perasaanmu setelah bernyanyi dan bertepuk pramuka? Pasti menyenangkan ya. Sekarang Bulina tanya, apakah kamu menemukan irama yang sama? Jika iya, pada baris yang mana? Lalu, apakah kamu menemukan irama yang berbeda? Baris manakah yang memiliki irama berbeda? Saat menyanyikan lagu, kalian harus memperhatikan pola irama. Apa ya pola irama itu? Ya, pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Ketika kalian menyanyi sebuah lagu, kalian dapat menemukan atau merasakan adanya irama yang ditandai dengan ketukan yang teratur. Ketukan yang teratur akan membentuk pola irama. Untuk membedakan variasi pola irama, kita mengiringi sebuah lagu dengan tepukan tangan atau alat musik ritmis saat menyanyikannya. Nah, sekarang coba kalian lihat lirik lagu di samping ini. Di lagu ini ada tanda lagunya. Tanda lagu pada lagu dapat digunakan untuk menjelaskan variasi pola irama pada lagu. Nah, variasi pola irama tersebut ada yang sama, mirip, dan bahkan berbeda. Nah, sekarang kita lihat yuk macam-macam alat musik ritmis apa saja. Kalian sudah bernyanyi dan mengenal tepuk pramuka. Anggota pramuka dilatih untuk mencintai negara Indonesia.
Anggota pramuka juga diperkenalkan dengan bendera dan lambang negara Indonesia. Dan anggota pramuka juga dilatih untuk lebih mengenal pramuka dan diperkenalkan dengan lambang gerakan pramuka. Untuk lebih jelasnya, ikuti yuk penjelasan Bu Lina tentang aku anggota pramuka. Pramuka singkatan dari Praja Muda Karana, artinya jiwa muda yang suka berkarya. Lambang gerakan pramuka yaitu tunas kelapa. Pohon kelapa dipilih karena memiliki banyak manfaat. Artinya, setiap anggota pramuka harus bermanfaat bagi orang sekitarnya. Tingkatan dalam pramuka yang pertama, pramuka siaga umur 7 hingga 10 tahun. Yang kedua, pramuka penggalang umur 11 hingga 15 tahun. Yang ketiga, pramuka pandega umur 16 hingga 20 tahun. Yang keempat, kelompok khusus umur 21 hingga 25 tahun. Manfaat pramuka. 1. Mengajarkan anggota pramuka menjadi anak yang selalu bergembira. 2. Membuat anggota pramuka lebih mencintai tanah air. 3. Mengajarkan anggota pramuka menjadi anak yang mandiri. 4. Mengajarkan anggota pramuka menjadi anak yang memiliki jiwa patriot, yaitu rela berkorban demi negara. Dalam pramuka ada 10 janji yang harus diterapkan oleh seluruh anggota pramuka yang disebut Dasa Dharma Pramuka. Dasa artinya 10, Dharma artinya janji. Nah, isi Dasa Dharma Pramuka apa saja? Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan satria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Ini adalah gambar Bapak Pramuka Dunia, yaitu Robert Stephenson Smith Baden-Powell, atau yang biasa kalian kenal yaitu Bapak Baden-Powell. Pramuka siaga, seperti kalian itu termasuk pramuka siaga anak kelas 3. Nah, pramuka siaga yaitu dari umur 7 hingga 10 tahun. 1. Kelompok pramuka siaga disebut barung. 2. Setiap barung memiliki tanda atau lambang. Barung yaitu bendera berbentuk segitiga sama sisi. 3. Lambang atau tanda barung tidak bergambar. Bendera masing-masing barung memiliki warna sesuai pilihan anggota kelompok. 5. Bendera warna tanda barung diutamakan dipilih dari warna lambang negara, yaitu burung Garuda. Yang keenam, setiap barung biasanya terdiri dari 6 anggota pramuka siaga. Nah, berikut ini adalah gambar lambang gerakan pramuka dari setiap daerah di Indonesia. Gambar lambang pramuka setiap daerah berbeda-beda. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerah. Tujuan semua anggota pramuka di Indonesia yaitu menciptakan anggota pramuka yang bermanfaat untuk lingkungan. Berikut adalah gambar lambang pramukanya. Nah, Bu Lina akan melihatkan kepada kalian tanda atau atribut pramuka dari siaga putri dan siaga putra. Kita lihat. Lambang negara Indonesia. Indonesia memiliki beragam budaya dan bahasa. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerah masing-masing. Tetapi,
Bahasa yang digunakan sebagai bahasa Persatuan Bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bendera kebangsaan seperti ini. Bendera negara Indonesia diberi nama Sangsaka Merah Putih. Merah artinya keberanian dan putih artinya kesucian. Bendera Sangsaka Merah Putih dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hari kemerdekaan Indonesia tepat pada tanggal 17 Agustus. Nah, kita memberi hormat pada saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Yang ketiga adalah lagu kebangsaan bangsa Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Ya, kalian pernah menyanyikannya ya, setiap hari Senin upacara di sekolah ataupun hari-hari upacara kenegaraan. Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu ini dinyanyikan saat upacara kemerdekaan. Biasanya kalau kalian di sekolah menyanyikannya saat hari Senin ya, saat upacara. Dan saat hari kemerdekaan Indonesia. Lalu, lagu Indonesia Raya ini juga biasa dinyanyikan pada acara-acara yang dihadiri oleh negara lain. Yang keempat adalah lambang negara. Adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi suatu negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda Pancasila. Burung Garuda Pancasila dipilih karena melambangkan kebesaran dan kekuatan dengan harapan Indonesia akan menjadi negara yang besar dan kuat. Semboyan negara. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Terdapat pada pita yang dicengkram oleh kaki burung Garuda seperti gambar berikut ini ya. Bhinneka artinya beragam atau berbeda-beda. Tunggal artinya satu, Ika artinya jua. Jadi Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Berikut Bu Lina akan menjelaskan tentang bagian dari Garuda Pancasila beserta warna yang terdapat pada lambang Garuda Pancasila. Silakan. Bagian Garuda Pancasila. 1. Kepala menoleh ke sebelah kanan melambangkan kebaikan. Gambarnya seperti ini anak-anak yang ditunjuk oleh Bu Lina. Lalu kedua, sepasang sayap yang memiliki bulu berjumlah 17 yang berhubungan dengan tanggal kemerdekaan Indonesia. Ini ya sayapnya yang ditunjukkan oleh Bu Lina nih. Dan ini. Lalu 3 ekor memiliki bulu berjumlah 8 yang berhubungan dengan bulan kemerdekaan yaitu Agustus. Kita lihat ekornya, jumlahnya adalah 8. Dan pangkal ekor memiliki bulu berjumlah 19 yang berhubungan dengan tahun kemerdekaan. Lalu leher, ini lehernya memiliki bulu berjumlah 45 yang berhubungan dengan tahun kemerdekaan. Yang keenam, pada leher terdapat perisai yang menyerupai jantung. Yang menyerupai jantung nih perisai tersebut dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. 7. Kaki burung Garuda mencengkram pita yang bertulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ini ya. Dan garis tebal pada perisai, ini ada garis tebalnya nih di perisainya. Itu menunjukkan bahwa negara Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Yang ke-9, sayap, paruh, cakar, dan ekor melambangkan tenaga dan kekuatan pembangunan. Lalu kita lihat warna pada lambang negara. Merah artinya keberanian, letaknya bagian kanan atas dan kiri bawah perisai. Putih artinya kesucian, kebersihan, kemurnian. Yang artinya ini adalah kesucian, letaknya bagian kiri atas dan kanan bawah perisai, serta pada pita yang dicengkram. Kuning, kebesaran, kemegahan, keluhuran. Letaknya pada seluruh tubuh Garuda Pancasila, simbol bintang, rantai, dan padi. Warna hijau artinya kemakmuran, kesuburan, yang letaknya pada simbol pohon beringin dan simbol kapas.
Warna hitam artinya keabadian, terletak pada bagian tengah perisai yang menyatu dengan simbol bintang, simbol kepala banteng, warna garis pada perisai, warna tulisan pada pita. Kalian halaman 5. Ada tabel seperti ini. Identitas dan penjelasan. Nomor 1, identitasnya adalah bahasa Indonesia. Penjelasannya bahasa persatuan atau bahasa resmi Indonesia. Yang kedua, identitasnya Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, merah putih, bendera kebangsaan Indonesia. Yang keempat, Garuda Pancasila, lambang negara Indonesia. Dan yang kelima, tunas kelapa, lambang gerakan pramuka. Sekarang kalian lihat bukunya halaman 12, seperti berikut ini. Ada lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila, betul. Menurutmu, mengapa dipilih burung Garuda sebagai lambang negara? Karena burung Garuda menunjukkan kekuatan. Indonesia ingin menjadi bangsa yang kuat dan besar. Lalu, bentuk perisai yang menggantung di leher burung Garuda adalah menyerupai jantung. Dan tulisan pada pita yang dicengkram burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalian buka bukunya halaman 16. Temukan 5 tempat yang dipasang lambang negara. Ayo, di mana aja? Ya, di kelas Bu, benar. Digunakan pada paspor, ada tuh. Lalu diletakkan pada ijazah negara dan diletakkan di kantor kepala daerah. Di kelas kita juga ada ya. Lalu di mata uang, kertas ataupun uang logam. Dan yang terakhir diletakkan di kantor kepolisian negara. Lambang Garuda ini juga ada di kelas kita, di sekolah kita juga ada. Sudut. Mengenal sudut. Anak pada gambar sedang melakukan gerakan saat menghormat bendera. Saat melakukan gerakan tersebut, tangan kanan anak pada gambar membentuk sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah kaki sudut. Titik pertemuan antara 2 buah kaki sudut disebut titik sudut. Sekarang kita lihat ya gambar sudut berikut. Garis yang Bu Lina tunjuk ini adalah kaki sudut. Nah, titik A ini adalah titik sudut. Nah, yang ini adalah sudutnya. Berikut penjelasan mengenai sudut pada gambar di samping. Nama sudut pada gambar adalah sudut BAC atau sudut CAB. Kaki sudutnya adalah garis AB dan garis AC. Titik sudutnya adalah titik A. Menentukan sudut melalui gambar atau menggunakan benda konkret. Contoh, ini ada buku siaga. Kita lihat titik sudut ininya ya. Dia membentuk sudut siku-siku. Nih sudutnya, itu membentuk sudut siku. Lalu gambar yang kedua, tanda kecakapan. Kita lihat gambar yang kedua, garis yang Bu Lina tunjuk ini membentuk sudut lancip. Lalu gambar yang ketiga adalah gambar tenda. Garis yang Bu Lina tunjuk adalah sudut tumpul. Nah, mengenal berbagai macam sudut. Ada sudut lancip yang kisarannya antara 0 derajat dan 90 derajat. Kalau sudut siku-siku kisarannya tepat 90 derajat. Sudut tumpul kisarannya 90 derajat dan 180 derajat. Sedangkan kalau garis lurus namanya sudut lurus ini, tepat 180 derajat. Drop it.